Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Jamilah. Di sini saya akan mencoba untuk membuat rangkaian sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal kaotik. Di mana sistem keamanan ini terdiri dari dua sistem, yaitu ada sistem transmitter, yaitu sistem pengirim, yang kedua yaitu ada sistem receiver atau sistem penerima. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem transmitter itu terdiri dari dua skema, yaitu informasi dan sinyal chaos. Jadi ketika data yang dikirim itu berupa informasi, kemudian nanti akan dilapisi oleh sinyal chaos agar informasinya aman. Yang kedua sistem receiver itu nanti terdiri dari rangkaian subtraktor. Oke, selanjutnya untuk sistem keamanan ini rangkaiannya itu kita ambil dari rangkaian yang sebelumnya, yaitu rangkaian analog multi-scroll yang nantinya akan kita gandakan. Oke, baik, kita mulai. Open rangkaian multi-scroll. Nah, kemudian rangkaian ini kita gandakan. Kita kecilkan dulu. Nah, edit, kemudian duplikat. Kemudian ini. Nah, ini rangkaiannya kita letakkan di bawah. Oke. Kita pindahkan yang ini. Kita coba zoom lagi. Ini di bawah ini. Kemudian pindahkan ke atas. Kita zoom. Nah. Ini dia dua rangkaian multi-scroll. Nah, nanti untuk rangkaian yang kedua ini kita ubah label-labelnya, yaitu label dari sinyalnya dan juga label dari power supply-nya. Oke, kita ubah menggunakan 2 karena ini rangkaian kedua untuk menandakan bahwa ini adalah rangkaian kedua. Kita zoom. Oke, di sini kita ubah VX PY2, input dan outputnya kita ubah semua menjadi tinggal tambahkan 2 saja. Begitupun untuk power supply-nya atau baterainya. Nah, ini banyak. Belum perlu. PYZ2, kemudian baterai positif 15P2 juga. Jadi yang kedua ini untuk menandakan bahwa rangkaian ini yaitu rangkaian kedua. Nah,
Nah, tadi untuk rangkaian 1 itu merupakan sistem transmitter, dan rangkaian kedua ini yang ditambahkan dengan penanda angka 2 itu rangkaian sistem receiver. Oke, ini sudah. Nah, ini 2. Ini 2. Baterai positif, ini negatif. Baterai negatif. Min P2 positif, baterai 15 volt juga. Ini 15. Nah, selanjutnya yang ketiga, PZ2 banyak sekali. Selanjutnya ini min VZ2 power supply-nya. Jangan lupa, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini sudah. Nah, ini juga. Nah, jika semuanya sudah diubah menggunakan 2, kemudian nanti pada rangkaian transmitter ini jadi nanti pada rangkaian yang pertama kita kecilkan dulu. Nah, jadi yang rangkaian pertama ini merupakan sistem transmitter, dan rangkaian kedua ini sistem receiver. Nah, pada rangkaian yang pertama atau transmitter, kita zoomkan yang ini. Zoom kembali agar terlihat. Nah, nanti di sini kita akan membuat rangkaian adder untuk pada sistem transmitternya. Nanti akan kita hubungkan dengan rangkaian adder atau rangkaian penjumlah. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian adder. Nah, di sini untuk pada rangkaian pertama, kelas yang pertama kita akan hubungkan dengan rangkaian adder. Nah, selain rangkaian adder juga, nanti kita akan ada rangkaian inverting di adder ini. Oke, kita siapkan komponennya. Kita menggunakan 2 of-amp. Berbasis of-amp-nya itu LT1057. 57. Di sini kita samakan of-amp-nya dengan rangkaian multi-scroll-nya atau rangkaian chaos-nya. Di sini kita membutuhkan 2 of-amp. Kemudian setelah itu kita tambahkan beberapa 4 buah resistor. Sini resistor. Kemudian di sini dan RS di sini. Kemudian
untuk inputnya. eh Setelah itu kita kasih nilai terlebih dahulu. Untuk R27 ini nilainya itu 10K. Oh ya, untuk semua resistor di sini kita kasih nilai 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. Nah, of amp yang pertama ini adalah rangkaian untuk inverting atau rangkaian pembalik. Sedangkan untuk of amp ini merupakan rangkaian adder. Jadi, untuk menentukan nilai sebenarnya, nanti akan ada adder yang dibalikkan ke inverting atau sebagai pembalik. Jadi, of amp 1 ini, of amp yang ini, yang pertama yaitu adder, dan of amp U19 ini merupakan of amp inverting. Kemudian kita coba hubungkan menggunakan wire. Di sini R ini terhubung ke pin negatif of amp inverting. Kemudian R28 terhubung ke input inverting, ke of amp inverting. Kemudian R27 kita hubungkan ke output dari of amp. Kemudian ini kita hubungkan ke kita hubungkan R ini ke output of amp untuk adder. Kemudian ini bukan ke pin negatif of amp. Nah, ini kita hubungkan sini. Kemudian nanti di sini hubung. Nah, kemudian kita butuh ground, 2 ground untuk positif dari of amp-nya. Oke, kita hubungkan menggunakan wire. Oke. Setelah itu kita juga menghubungkan of amp ini ke power supply atau baterai. Nah, kita klik ini. Dan kita kasih plus 15 volt. Sini. Dan ini. Kemudian nanti di sini min 15 volt. Nah, kita ubah nilainya jadi min. Setelah itu kita hubungkan lagi menggunakan wire. Nah, positif dari of amp yang ini terhubung ke positif baterai. Nah, negatifnya ke negatif baterai juga. Sama halnya dengan yang ini. Oke, selanjutnya nanti sebelah kiri ini kan rangkaian adder terdiri dari 2 input. Nah, input yang pertama itu adalah input informasi, dan untuk input yang kedua yaitu input dari sinyal chaos. Nah, kita di sini akan menghubungkan dengan diberikan voltage. Nah, kita cari voltage di sini. Oke. Nah,
Untuk input informasi dihubungkan dengan voltage dan data informasinya jadi untuk data informasinya itu dari sinyal informasi yang dikirimkan. Nah, ini kita R30 sebagai input nanti kita ini sebagai input informasinya dan dihubungkan ke voltage. Kita hubungkan menggunakan wire seperti biasa. Nah, kemudian untuk R31 nanti kita hubungkan ke sinyal chaos. Nah, untuk sinyal chaosnya itu misalkan kita hubungkan ke sinyal X. Di sini kita net name VX. Maaf, VX input. Ini untuk sinyal chaosnya. Kita hubungkan menggunakan wire. Oke, untuk tadi informasinya itu berupa di sini kita kasih nilainya itu berupa sinus dengan DC-nya itu 0, kemudian amplitudonya itu sebesar 0,5 dan untuk frekuensinya 1 kilofarad Hz. Kemudian nilai series resistansinya itu 0,001. Oke. Nah, ini. Jadi untuk data informasinya itu berupa sinusoidal. Kita pindahkan. Sedangkan untuk R3 ini kita terhubung ke sinyal chaos, misalnya sinyal X. Jadi rangkaian adder ini merupakan rangkaian penjumlahan informasi dan sinyal chaos. Nah, informasinya ini di sini yaitu berupa bentuknya itu sinusoidal dengan amplitudonya itu 0,5 dan nilai dari frekuensinya itu 1 kHz. Oke, kemudian untuk pada receivernya kita buat sistem subtraktor, yang mana sistem subtraktor tersebut akan mengurangkan sinyal yang dikirimkan yang dikurangi dengan sinyal chaos kedua. Jadi nanti informasinya itu dikurangi sinyal chaos kedua. Oke, kita mulai buat rangkaian subtraktornya. Sini kita menggunakan LT1057. Kita di bagian kita kecilkan. Kita buat rangkaian subtraktor di sistem receiver atau chaotic yang kedua. Tambahkan LT1057. Kemudian kita tambahkan R resistor. Kemudian di sini R32, R33-nya kita letakkan di sini. R34-nya sini. R35 di sini. Kemudian kita move. Oke. Setelah itu
kita berikan di sini baterai itu plus 15 volt dan min 15 volt. Min. Lalu kita hubungkan, oh ya, nanti di R33 ini akan terhubung ke input dari VX2, terhubung ke sinyal X. VX. X. Oke, VX2 ya. Setelah itu kita coba hubungkan menggunakan wire. Nah, pin of arm negatif yang ini kita hubungkan ke resistor 32 dulu. Kemudian R33 hubungkan. Setelah itu R3 hubungkan ke sinyal X-nya. Kaki R32 sebelah sini kita hubungkan ke output of arm. Ini sebenarnya kita coba kita perbesar. Nah, kemudian ini positif kita hubungkan ke baterai positif 15 volt. Kemudian ini negatif 15 volt. Nah, ini kita hubungkan ke R35 of arm positif. Kemudian R34 hubungkan ke sini. Kemudian kita membutuhkan ground. R35 hubungkan dengan ground. Untuk baterai ini kita gunakan baterai dari Kiotik 2. Kita kasih label 2. Kemudian untuk seluruh resistor ini kita kasih nilai 10K agar tidak ada gain. Nah, kemudian setelah itu nanti R34 ini kita hubungkan ke off arm dari inverting. Nah, jadi R34 ini input pertama yang menerima informasi dari data yang dikirim dari sistem transmitter. Makanya R34 ini nanti terhubung ke off arm atau LT1057 dari inverting pada sistem transmitter. Oke, kita hubungkan. Nah, kita hubungkan ini.
Kas jauh sekali. Kita ulangi. Kita perkecil. Kita dekatkan dulu rangkaian 1 dan 2. Oke. Nah, R34 ini kita hubungkan ke output of amp dari inverting. Nah, seperti itu. Nah, jadi kabel ini disebut kabel transmitter. Nah, kabel ini dihubungkan ke of amp dari rangkaian inverting dan adder akan mengirimkan data atau sebuah informasi, dan jadi pada rangkaian subtraktor ini informasi itu dikurangi, informasi yang didapat itu dikurangi dengan sinyal chaos kedua. Oke, lalu di sini setelah kita memberikan ini untuk sinyalnya Vx2, nanti kita di sini kasih label V out underscore enkripsi. Ini output. Oke. Nah, di sini. Jadi di sini adalah vout yang terenkripsi. Kita hubungkan menggunakan wire. Setelah itu, nah di sini ini belum dihubungkan dengan ground. Oke. Nanti di bagian sini kita akan memberikan sinyal informasinya, yaitu kita kasih label ininya input, output, di sininya di informasi INF. Di sini kita letakkan saja di sini, dan kita hubungkan menggunakan wire, hubungkan ke bagian sini. Sebenarnya bisa di mana saja ya. Nah, untuk pada sistem receiver, V outputnya kita kasih label V informasi 2, V INF 2. Di sini output. Nah, sini hubungkan menggunakan wire. Kemudian untuk enkripsi, untuk sinkronisasi dari sinyal-sinyal ini kita hubungkan di sini kita hubungkan VY1 dengan VY2. Nah, sini sinyal chaotic VY1 di ini. Kita hubungkan.
kecil dulu. Gabungkan pie chaotic 1 dengan pie pada chaotic 2. Nah, kemudian kita di sini bisa kasih teks atau nama ya. Oke. Ini dulu. Nah, kita klik ini. Kemudian kita beri nama untuk rangkaian header. Circuit. Oke. Ini untuk rangkaian headernya. Kemudian kita inverting. Ini untuk rangkaian inverting. Kemudian ini ada sinyal terenkripsi. Informasi terenkripsi. Oke. Nah, ini sinyal informasi terenkripsinya. Kemudian ini informasi kita letakkan di sini aja. Kemudian sinyal chaotic X. Ini. Oke. Kemudian di sini kita rangkaian pertama ini kita beri nama chaotic circuit. Chaotic circuit transmitter. Oke, karena ini merupakan sistem transmitter. Nah, di sini. Kemudian yang bawah ini chaotic circuit receiver. Lalu bagian ini kita juga kasih label, kasih teks ya. Nah, ini informasi aksen karena yang sudah dikembalikan ke inverting. Kemudian sinyal chaotic X aksen yang kedua. Oke, di sini nih bagian ini informasi terenkripsi. Oke, jadi ini rangkaian subtraktor sirkuit. Kita kasih nama subtraktor sirkuit. Oke. Sini. Terus yang ini tadi
sinyal Y yang dihubungkan dengan sinyal Y aksen sinyal Y2, ini kita kasih label teksnya jalur sinkronisasi. Kita kasih ini di sini aja. Oke. Nah, ini kita kasih nama. Nah, ini oke, kecilkan dulu. Nah, jadi untuk rangkaian pertama kita kasih nama transmitter, yaitu yang dijadikan sebagai pengirim data. Transmitter, oke. Ini transmitter. Nah, rangkaian yang keduanya receiver sebagai penerima informasi. Oke. Lalu bagian ini kita juga kasih label, lalu kasih teks ya. Nah, ini informasi aksen karena yang sudah dikembalikan ke inverting. Kemudian sinyal chaotic X aksen yang kedua. Oke, di sini nih bagian ini informasi terenkripsi. Oke, jadi ini rangkaian subtraktor sirkuit. Kita kasih nama subtraktor sirkuit. Oke. Sini. Terus yang ini tadi sinyal Y yang dihubungkan dengan sinyal Y aksen sinyal Y2, ini kita kasih label teksnya jalur sinkronisasi. Kita kasih ini di sini aja. Oke. Nah, ini kita kasih nama. Nah, ini oke, kecilkan dulu. Nah, jadi untuk rangkaian pertama kita kasih nama transmitter, yaitu yang dijadikan sebagai pengirim data. Transmitter, oke. Ini transmitter. Nah, rangkaian yang keduanya receiver sebagai penerima informasi. Oke. Nah, kemudian setelah rangkaian terangkai semuanya seperti ini, tidak ada satupun yang belum terpasang. Kemudian kita lihat ke bawah. Semuanya sudah terhubung. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba untuk merunning. Oke, sini. Waktunya kita tentuin 10 milisecond. Oke. Kemudian kita akan melihat informasinya. Kita add dulu menjadi 3 supaya kita dapat membandingkan perbedaannya. Oke. Nah, di sini ini untuk sinyal informasi. Nah, ini sinyal informasinya berbentuk sinusoidal.
dengan sumber tegangannya itu masih yaitu sumber tegangannya AC, nah berbentuk sinusoidal. Jadi sinyal ini berbentuk sinusoidal dengan amplitudenya itu 0,5 dan untuk frekuensinya 1 kHz. Kemudian kita juga di sini lihat sinyal keotiknya, yang mana nanti sinyal keotik dan informasinya itu akan dijumlahkan karena rangkaian ini merupakan rangkaian Eder. Nah ini sinyal keotiknya berbentuk seperti ini. Kemudian untuk sinyal terenkripsinya, kita lihat di sini. Nah hasilnya nanti untuk sinyal terenkripsinya atau VO terenkripsinya itu seperti ini. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat di sistem subtraktornya, sistem receivernya yaitu yang dihubungkan dengan subtraktor sirkuit. Kita ini hapus dulu. Kemudian ini juga hapus. Kita lihat di sini yaitu sinyal keotiknya. Nah ini untuk sinyal keotiknya, yang mana sinyal keotik ini pada rangkaian subtraktornya itu akan terjadi pengurangan karena rangkaian subtraktor atau kebalikan dari rangkaian Eder. Kemudian ini klik untuk informasi aksennya. Nah seperti ini bentuknya, sama dengan hampir sama dengan informasi yang diberikan oleh rangkaian keotik yang pertama, dan untuk hasilnya seperti ini bentuknya. Oke, kurang lebih untuk rangkaian simulasi rangkaian keamanan keotik itu seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.